Selamat malam, Pak. Perkenalkan, nama saya Christabel Angeles Karnoel dengan NIM 250511300086 dari Prodi Teknologi Informasi, khususnya di kelas K. Jadi di video ini saya akan menjelaskan proyek sistem nilai mahasiswa yang sudah saya kerjakan dari Bapak Kasih. Jadi proyek ini saya melengkapi beberapa bagian kode yang masih kosong, mulai dari menyimpan data, konversi nilai, sampai menampilkan data. Saya akan jelaskan kodenya satu persatu, kemudian nanti saya akan run programnya dengan baik. Langsung saja ya, Pak. Oke, Pak. Jadi ini tuh programnya. Nah, program itu fungsinya untuk menyimpan data mahasiswa. Nah, di bagian sini itu ada beberapa global array yang digunakan untuk penyimpanan data. Yang pertama ini ada data nama mahasiswa. Ini untuk menyimpan nama-nama mahasiswanya. Nilai akhir untuk menyimpan menyimpan nilai dalam bentuk angka. Dan yang ketiga ada nilai huruf. Ini untuk menyimpan hasil konversinya kayak seperti A, B, C, D. Terus ada yang terakhir ada jumlah data. Jumlah data ini tuh seperti counter atau penghitungnya ya, Pak. Jadi tuh kayak biar tuh dia mencatat mencatat beberapa data yang diinput. Nah, itu manfaatnya itu dia itu setiap data yang baru masuk itu tidak dapat menimpa data sebelumnya. Nah, itu. Terus kita ke bawah. Nah, di metode main ini ada menu utama dengan 3 pilihan ya. Jadi menu pertama atau case ke-1 itu buat input data. Menu kedua itu buat menampilkan data, dan input 3 atau menu 0 itu untuk keluar dari program. Sekarang saya akan jelaskan bagian-bagian yang saya lengkapin ya. Oke. Baik. Dari tugas yang pertama, menyimpan data ke array, simpan data ke array, ini tuh kita disuruh menyimpan variabel nama ke array. Oke. Jadi yang pertama itu tugas 1 ya, Pak. Jadi di sini user sudah menginput nama dan nilai. Nah, data tersebut nanti bakal disimpan ke dalam bentuk array. Ini kan nama, ini nilai. Saya ini menyimpan variabelnya nama yang sudah diinput ke dalam array nama mahasiswa dengan indeks jumlah data. Kemudian nanti nilai yang diinput saya simpan ke array. Terus nanti nilai akhir dengan indeks yang sama. Simpan ke array nilai akhir deh. Salah, Pak. Sorry, Pak. Simpan ke nilai array akhir. Ini. Simpan ke nilai akhir, array nilai akhir dengan indeks yang sama. Kenapa saya menggunakan jumlah data, enggak sebagai lain indeksnya? Itu karena variabel ini melacak jumlah data yang sudah masuk. Jadi misalnya data pertama nilai jumlah datanya masih 0. Nah, kalau dia masih 0 kan nanti data akan terindeks 0 juga. Masih tersimpan indeksnya 0 juga. Jadi ketika ada data kedua yang sudah ditambahkan menjadi 1, nanti maka nanti data kedua itu akan disimpan masuk ke indeks 1. Tuh. Nah, manfaatnya adalah setiap data mahasiswa akan tersimpan di posisi yang berurutan dalam array. Tidak saling menimpa. Jadi datanya yang pertama tetap di indeks 0, yang data kedua tetap indeksnya 1, dan contoh indeks ketiga ya 3, dan seterusnya. Oke. Sekarang yang
konversi nilai huruf. Yang kedua, ini disuruh menggunakan if else untuk menentukan nilai huruf berdasarkan nilai. Nah, di sini ketika dia if nilainya di atas lebih dari 85, maka dia akan mendapatkan A, nilai hurufnya A. Else if ketika nilainya 70, lebih kurang lebih ya 70 lah. 70 ke atas deh. 70 ke atas dia dapatnya B, 55 C, 40 D. Di bawah dari 40 mendapatkan E. Nah, kenapa kita menggunakan if else? Karena alur logikanya kayak gini. Pertama, program itu akan mengecek apakah nilai besar atau sama dengan 85. Kalau kondisinya terpenuhi. Nah, maka array nilai huruf sama di indeks jumlah datanya akan diisi dengan rating A, dengan string A ini. Kemudian nanti prosesnya selesai. Tapi kalau ternyata dia kurang dari 85, maka program tidak berhenti, melainkan turun ke program kondisi else berikutnya. Ini kan 85 nih. Nah, nanti berarti turun ke 70. Sini cek lagi apakah nilainya setidaknya 70 atau iya atau benar. Kalau sekiranya iya, nanti dia masuk nilai hurufnya maka masuk kategori B dan seterusnya sampai dengan 40. Nah, manfaat dari if else ini itu if else bertingkat ini itu program bisa mengkategorikan nilai secara otomatis dengan tepat sesuai range yang sudah ditentukan. Itu Pak. Yang ketiga, ada tugas ketiga, yaitu update jumlah data, di mana tambahkan satu ke variabel jumlah data agar data berikutnya tidak menimpa. Di sini saya menggunakan operator increment, ini jumlah data plus plus. Jumlah data plus plus artinya nilai jumlah data ditambah 1. Nah, kenapa penting? Karena kalau misalnya jumlah data tidak ditambah, maka ketika kita menginput data berikutnya, itu data baru akan tersimpan di indeks yang sama dengan data yang sebelumnya. Jadi akibatnya data yang lama akan tertimpa dan hilang. Jadi kita harus membuat seperti ini. Oke. Yang terakhir itu ada tugas looping array. Looping array di sini membuat perulangan for dari 0 sampai kurang dari jumlah data. Dalam loop tampilkan nama, nilai akhir, dan nilai huruf. Oke, di sini saya sudah menggunakan mana ini ya? Nah, ini dia. Sistem April I tambah 1. Ini sudah. Nah, ini itu perulangan for ya. Ya ini perulangan for. Saya membuat ini tuh dengan variabel I dimulai dari 0. I dimulai dari 0 dan looping akan berjalan selama I kurang dari jumlah data. Nih, I kurang dari jumlah data. Setiap iterasi nilai I akan bertambah 1. Nah, kenapa sampai kurang dari jumlah data? Karena indeks arraynya di Java kan mulai dari 0. Nah, misalnya kalau sudah ada 3 data, maka data jumlah data yang bernilai 3 itu tetapi indeksnya arraynya itu 0, 1, dan 2, jadi perulangannya harus dari 0 sampai 2 saja. Ya, itu bisa kurang dari 3. Kalau di loop saya, ini tuh saya menampilkan nomor urut menggunakan I plus 1. Ini ya I plus 1, supaya nomor dimulai dari
1 bukan dari 0. Lebih mudah dibaca. Kemudian saya tampilkan nama siswa dari nama mahasiswanya, indeks ke-1, nilai akhir dari array, nilai akhir, indeks harus tadi nama mahasiswa, indeks ke I, nilai akhir dari array, indeks ke I, dan nilai huruf, indeks ke I. Format outputnya seperti ini ya. Kita langsung ke contohnya aja ya. Ini sudah saya teman-teman. Jadi contoh format outputnya sini Budi. Jadi kita input data dulu, masukkan nama siswa Budi. Jadi di sini Budi, dia nilai akhirnya mendapatkan nilai 80, yang dimana itu harusnya nanti nilai hurufnya harusnya mendapatkan B. Apakah di sini seperti itu? Oh, belum. Tampilkan data kedua. Ya, daftar nilainya B. Di sini sudah B. Terus lagi. Sudah benar ya inputnya. Jadi ketika sudah muncul seperti ini, nama mahasiswa adalah Budi, nilai akhirnya adalah 80, dan kita input lagi tadi memilih nomor 2, Budi mendapatkan nilai 80 B, dan nilai hurufnya B. Oke, ini sudah benar ya Pak, sudah sesuai. Kita pilih kosong dan enter, maka sudah keluar dari program. Oke, saya ulang running ya. Jadi kita di sini input nama yang kedua, jadi yang pertama adalah Budi, nilainya 80. Terus ada Andi dengan nilai, kita sebut saja 67 atau ya 67 aja deh. Kita menampilkan data bahwa di sini sudah terlihat perbedaannya dan program ini sudah sesuai ya. Sudah sesuai. Oke, kita pilih 0 dan keluar dari program. Sudah selesai Pak. Data sudah benar. Baik Pak, itu saja penjelasan dari saya mengenai tugas ini. Terima kasih Pak.